Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Semoga Baik, kalian Bu. selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, Desa, silakan. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Desa sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak harus selalu ingat protokol kesehatan. Kalian dimanapun harus menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Silakan anak-anak melakukan absensi. Ibu sudah mengirimkan link presensi kalian melalui WhatsApp group. Kalian silakan mengisi link presensi di Google Form. Baik Bu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak buka mikrofonnya. Aku berdiri jadi diriku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanahku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita akan tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, terpelajar, menyenangkan, luar biasa. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian semua semangat. Nah, aturan dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Yang ketiga, mengangkat tangan dan menghidupkan mikrofon jika ingin menyampaikan pendapat atau sesuatu. Yang keempat, aktif saat mengikuti proses pembelajaran. Bisa dimengerti anak-anak?
Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, kepahlawananku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masa kini bagi masyarakat di wilayah setempat. Yang ketiga, setelah berlatih dan mengamati contoh dari guru, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar. Yang keempat, setelah berlatih dan mengamati contoh dari guru, siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi, rendah, dan tempo yang sesuai. Pahlawanku. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Ini gambar siapa? Insinyur Soekarno, Ibu. Ya, ini gambar Insinyur Soekarno. Kenapa Insinyur Soekarno dikatakan pahlawan? Saya, Ibu. Ya, Dera. Karena Insinyur Soekarno merupakan salah satu proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia, Ibu. Iya, benar sekali yang dikatakan Dera. Soekarno adalah salah satu proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Nah, yang kedua ini gambar siapa, anak-anak? Muhammad Hatta, Ibu. Ya, ini gambar Muhammad Hatta. Muhammad Hatta wakil dari presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Nah, gambar ketiga. Ini ada siapa? Pahlawan siapa, anak-anak? Pahlawan Suetomo, Ibu. Ya. Mengapa Suetomo dikatakan pahlawan? Karena berperjuang dalam apa? Tidak ada yang tahu? Saya tahu, Ibu. Ya, Desa. Suetomo merupakan pahlawan nasional yang dikenal dari peristiwa bersejarah di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November tahun 1945, Ibu. Ya, benar sekali yang dikatakan Desa. Selanjutnya ada gambar siapa? Ini gambar siapa, anak-anak? Raden Ajeng Kartini, Ibu. Ya, ini gambar Raden Ajeng Kartini. Kenapa Raden Ajeng Kartini dikatakan pahlawan? Karena berjuang memperjuangkan kaum wanita, Ibu. Perempuan. Ya, bagus sekali Dera. Sehingga sekarang kaum perempuan bisa juga pendidikan ya. Bisa juga bersekolah seperti sekarang ini. Nah, anak-anak ini gambar siapa? Gambar Ki Hajar Dewantara, Bu. Ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar Ki Hajar Dewantara dan coba kalian baca teks Ki Hajar Dewantara. Nah, Ibu minta tolong Dera membacakan paragraf pertama. Baik, Ibu. Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Dera. Paragraf kedua, coba Desa lanjutkan.
Baik, Bu. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakini bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Sudah, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Dera dan Desa sudah membaca teksnya. Sekarang kalian amati. Nah, tahukah kalian siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Saya tahu, Ibu. Ya, Dera? Ki Hajar Dewantara, Ibu. Ya, Ki Hajar Dewantara. Tanggal berapa diperingati Hari Pendidikan Nasional? Tanggal 2 Mei, Bu. Ya, betul sekali, Desa. Nah, anak-anak, setelah itu apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah mengerti? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Dera. Mengapa pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan, Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah, kenapa tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan? Karena pada tanggal 2 Mei, Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, lahir tepat sekali pada tanggal 2 Mei. Beliau merupakan pahlawan pendidikan Indonesia yang dikenal karena jasa-jasanya dalam memajukan Indonesia dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sehingga gelar Bapak Pendidikan Indonesia diberikan kepada Ki Hajar Dewantara pada tahun 1959. Bisa dimengerti, Dera? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, mari maknai semangat Ki Hajar Dewantara dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Apa kalian tahu lagu Maju Tak Gentar? Tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Silakan dibuka mikrofonnya.
Bagus sekali anak-anak, kalian menyanyi dengan semangat. Setelah berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, siapa di sini yang mau menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sendiri? Ada yang mau? Ya, belum ada yang mau ya anak-anak, masih malu-malu. Nah, silakan anak-anak bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar diiringi tepuk tangan. Anak-anak juga perhatikan tinggi dan rendah pada lagu Maju Tak Gentar. Silakan dibuka mikrofonnya anak-anak. Kita bernyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan. Sudah siap anak-anak? Siap, Sudah, Ibu. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, tak gentar, Ya, terima kasih anak-anak. Kalian selalu menyanyi dengan semangat. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Anak-anak, Ibu kan sudah membagi kelompok. Sekarang, Ibu akan mengirimkan LKPD melalui WhatsApp Group. Silakan anak-anak berdiskusi sesuai dengan pembagian kelompok dan kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Anak-anak dapat mengerjakannya 15 menit. Setelah itu silakan anak-anak kembali ke room lagi. Mengerti anak-anak? Baik, Bu. Ngerti, Bu. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan anak-anak ditanyakan melalui WhatsApp Group. Selamat berdiskusi anak-anak. Nah, anak-anak sudah kembali lagi ke room karena sudah waktunya sudah 15 menit pengerjaannya. Apakah semua sudah ada di room? Sudah. Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan anak-anak presentasikan hasil kerja dari kelompok kalian, hasil kerja diskusi. Nah, yang pertama, apa saja jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Silakan kelompok siapa yang mau? Saya, Ibu. Ya, silakan Dera. Yang pertama yaitu jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan bangsa. Ya, bagus sekali. Hasil diskusi dari kelompok Dera bagus sekali. Coba lanjutkan dulu nomor 2, Dera. Baik, Ibu. Yang kedua yaitu mengapa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Karena gelar Bapak Pendidikan Nasional disematkan kepada beliau karena kepedulian yang sangat tinggi pada pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang merupakan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik supaya mereka memiliki rasa cinta pada bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, Ibu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Dera. Nah, untuk pertanyaan 3 dan 4, kelompok siapa yang mau presentasi?
Kelompok saya, Ibu. Ya, Desa, silakan. Nomor 3, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Sikap yang dapat dicontoh dari Ki Hajar Dewantara adalah rela berkorban, cinta tanah air, sikap persatuan dan kesatuan, dan semangat nasionalisme yang tinggi dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Sudah, Bu. Ya. Yang nomor 4. Apa boleh saya melanjutkan, Bu? Ya, lanjutkan, Desa. Nomor 4, dampak kamu membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan yang menjadi dasar saat ini. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin pendidikan di negara ini tidak seperti yang ada saat ini. Sudah, Ibu. Ya, jawaban dari kelompok daerah dan juga desa sangat bagus sekali. Nah, untuk soal nomor 5, latihlah bernyanyi lagu Maju Tak Gentar dengan tempo dan tinggi nadanya yang sesuai dan tempo dan tepat bersama kelompokmu. Nah, silakan anak-anak, itu tugas di rumah. Kalian belajar bernyanyi Maju Tak Gentar dengan tempo dan tinggi nada yang sesuai dan tepat. Sudah jelas anak-anak? Untuk tugasnya di rumah? Sudah, Bu. Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah kalian buat di LKPD. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, sehingga pada tanggal 2 Mei itu anak-anak tepat sekali Ki Hajar Dewantara lahir karena beliau adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia, maka hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Nah, salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Nah, sikap tersebut perlu diteladani oleh seseorang pelajar. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pantang menyerah adalah salah satu sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yang patut diteladani. Ia tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, anak-anak harus selalu semangat. Semangat dalam belajar, tidak boleh putus asa, dan juga pantang menyerah seperti sikap dari siapa anak-anak? Sikap dari Ki Hajar Dewantara, Bu. Ki Hajar Dewantara, Ibu. Ya, anak-anak harus selalu mengikuti sikap Ki Hajar Dewantara, pantang menyerah, tidak putus asa, dan selalu semangat. Nah, lagu Maju Tak Gentar merupakan lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak. Lagu ini digunakan untuk mendukung revolusi tahun 1945. Lagu ini dimaksudkan untuk memotivasi rakyat perang semesta guna membangkitkan semangat membela tanah air. Lagu Maju Tak Gentar menggambarkan keberanian rakyat Indonesia, perlengkapan seadanya melawan Belanda yang bersenjatakan lengkap dan modern. Tapi dengan jiwa semangat lagu ini mampu membangkitkan pejuang di garis depan. Tempo biasanya terletak di bagian kiri atas sebuah partitur. Di bawah penulis nada dasar lagu tersebut.
Tempo dimaksudkan untuk menyatakan irama cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo yang digunakan lagu maju tak gentar adalah marcia, berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berbaris. Nah, anak-anak kan tadi Ibu kasih tugas di rumah untuk berlatih menyanyikan lagu maju tak gentar. Anak-anak harus ingat tinggi nada lagu tak gentar sesuai dengan notasi yang tepat. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Ibu. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Desa. Hari ini kita belajar tentang pahlawan Indonesia dan sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara, Bu. Ya, bagus sekali. Apa yang dikatakan Desa benar. Bahwa kita sudah belajar sikap kepahlawanan dari pahlawan dan juga Ki Hajar Dewantara salah satunya. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, silakan Dera. Hari ini kita telah belajar tentang pahlawan dan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan nada yang tepat. Ya, selain kita belajar tentang pahlawan, kita juga dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Temponya seperti apa, nadanya seperti apa. Nah, bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran? Kesan dan kesannya. Kesan dari saya menyenangkan, Ibu, karena dapat melihat-lihat tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Ya, kesan dari Desa seperti itu. Nah, kesan dari yang siswa yang lain? Saya, Ibu. Ya, silakan Dera. Menyenangkan, Ibu, karena dapat berlatih bernyanyi sambil bertepuk tangan bersama teman-teman. Iya. Pembelajaran hari ini kesan kalian sangat menyenangkan, asik. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, silakan Dera. Baik teman-teman dan Ibu Guru, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kita sudah mengakhiri pembelajaran sampai di sini. Sampai jumpa kembali anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.